kalau kita buka saja kegiatan pada malam hari ini. Nah, ini kami rekod, jadi yang tidak bisa bergabung besok bisa melalui Zoom, bisa melalui tayangan ulangnya. Wah, agak gelap ini, mohon maaf. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada yang belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan tentunya salam sejahtera buat kita semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi bersama Ogi, Omah Guru Inovatif, melalui pelatihan kurikulum Merdeka. Kami sampaikan bahwa pelatihan pada malam hari ini adalah pelatihan terakhir di bulan Desember ataupun di tahun 2022. Ketemu lagi dengan Ogi, Omah Guru Inovatif, di tahun depan atau tahun 2023. Tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang sudah kami siapkan yang lebih menarik lagi. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali di kegiatan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini yang sudah berlangsung selama 4 hari bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan tentunya bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing apa yang sudah Bapak Ibu dapat. Kedua kalinya, salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Aris Permana selaku narasumber Ogi Omah Guru Inovatif yang tentunya di pelatihan ini banyak waktu yang kami tinggalkan ya, karena kebetulan bersamaan dengan kami melakukan ujian tesis ya, jadi butuh benar-benar bagi yang sudah magister ya benar-benar merasakan gimana benar-benar memforsir ya baik waktu dan tenaga untuk menyiapkan ujian tesis itu sendiri. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mendapat gelar magister nanti ke depannya diberi kesempatan sehingga bisa melanjutkan, terutama Bapak Muhammad Aris ya, kami doakan semoga cepat melanjutkan kuliahnya di S2 ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu seluruh peserta, baik yang bergabung melalui Zoom meeting maupun yang melalui tayangan ulang ataupun yang menyimak melalui WA Group. Jangan khawatir Bapak Ibu, materi-materi dari narasumber berupa soft copy akan kami berikan di akhir kegiatan ini ya. Besok, insya Allah besok malam sudah kami berikan termasuk absensinya. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengisi absensi, silahkan segera diisi mulai absensi 1 sampai absen ke-4 ya, untuk kami lampirkan di di administrasi yang akan kami berikan, termasuk absensi, lalu ada itu soft copy materi, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk itu marilah kegiatan ini kita buka bersama-sama sekaligus penutupan nanti langsung ditutup oleh Bapak Aris ya di akhir kegiatan ini. Nanti kami tidak perlu menutup lagi. Untuk itu, marilah kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Alkitab. Bagi yang beragama Islam, bagi yang non-Muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ila diniyah holisafati Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Provinsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama Augie selama tahun 2022 ini. Sampai ketemu lagi di pelatihan-pelatihan Augie di tahun 2023. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Betul, langsung saja kita sambut narasumber tunggal kita, Bapak Muhammad Haris Permana. Kepadanya waktu disilahkan. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Haris. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Amin, amin, amin. Yang saya hormati Pak Haji Murdiono, selaku founder Ummah Guru Inovatif, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang hebat, yang selalu sigap dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan di Ummah Guru Inovatif. Baik, salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat tadi Pak Haji sudah bilang ini pelatihan terakhir di tahun 2022. Waduh, luar biasa sekali. Sedikit cerita Bapak Ibu, saya bisa kenal Pak Haji ini unik Bapak Ibu. Ya, saya kenal beliau di aplikasi Snack Video. Ya, berawalkan dari Snack Video, kami bisa saling komunikasi sehingga kita bisa bertemu di virtual seperti ini Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Ummah Guru Inovatif yang telah memberikan kepercayaan saya untuk memberikan materi di webinar ataupun pelatihan nasional di Ummah Guru Inovatif. Mudah-mudahan ke depan mungkin kita bisa bertemu secara langsung ya Pak Ogi ya. Kita virtual terus ya. Siap. Oke, baik. Mudah-mudahan Pak Ogi pun Pak Haji Murdiono sedang menjalankan tesisnya diberikan kelancaran dan diberikan kelulusan dengan nilai yang maksimal. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, masih semangat di hari terakhir Bapak Ibu. Bukan hari pertama kita ketemu ya, tapi mungkin di lain waktu kita bisa ada ketemu lagi. Tapi untuk di acara ini kita terakhir. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dengan baik di akhir ini. Baik, Bapak Ibu, bagaimana cuaca di lokasi Bapak Ibu saat ini? Hujan deras, Pak. Hujan deras ya, Bu? Ya, di Serang, Kramat Watu, hujan deras. Oh, Ibu dari Serang, toh? Betul, Bapak. Walah, Bapak Ibu Terbuharwati ternyata dari Serang. Dekat dengan saya, Bu. Iya, Pak Pandeglang ya, Pak. Iya. Saya kebetulan 5 bulan yang lalu saya di Serang, Bu. Di Kramat Watu bolak-balik, Bu. Oh, iya, iya. Iya, bisa nanti komunikasi di WA Group ya Bu ya nanti ya. Baik. Bu sekarang di SD mana Bu? Di SMP 2 Kramat Watu, Pak. SMP 2 Kramat Watu itu di? Lokasinya di Tonjong. Oh iya, di Banten. Iya. Itu maaf Bu, tempat main saya Bu. Oh gitu? Oh. Iya Ibu. Saya panjang cerita, kalau memang ada jodohnya nanti orang situ tadinya Bu. Oh iya Pak. Iya, tapi ya bukan jodoh mungkin. Iya. Ya Ibu, itu intermezzo saja Bapak Ibu ya. Iya. Bu Indah, apa kabar Bu Indah? Alhamdulillah baik Pak. Cuaca aman Bu? Angin, hujan angin. Angin. Ini terima kasih Bu Indah. Ada by name-nya HP dengan Bapak siapa? Assalamualaikum Pak. Ya, name-nya HP. Oke, mungkin. Saya dari Kupang. Wah, salam dari Kupang Pak. Ya, NTT. Iya, baik Bapak. Bisa gabung malam ini. Siap, terima kasih Bapak. Ya, nggak apa-apa. Ya, Kupang. Ya, siapa? Saya lupa. Ada kawan dari Kupang juga Pak, dari Lembata, dari Kupang. Itu alhamdulillah kawan-kawan banyak dari sana Pak. Ya, saya dari SMA Negeri 4. Ya, salam sehat Pak. Ya, terima kasih. Salam balik. Ya Bapak. Salam.
Saya ke Bu siapa ya? Kira-kira Bu Susi ya. Bu Arni, Leo. Halo, selamat malam Bu Arni. Mana Bu Arni ini? Baik, nampaknya masih pada menutup kamera semua ini Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu untuk dibuka kameranya. Oke, dulu. Raisa atau mati saya? Pak, ada Bu Harwati. Ternyata tetanggaan nih Bu Harwati ini, Masya Allah. Iya, Bapak. Kalau Karangtuatu maksudnya Kabupaten Serang. Halo, selamat malam Pak Ismail. Selamat malam, Pak Aris. Ya, ada Pak Hasbi juga. Baik Bapak Ibu, untuk mulai konsentrasi kita seperti biasa kita ice breaking sebentar. Ya, saya akan tampilkan ice breakingnya seperti apa. Tinggal dibaca saja, tapi gerakannya seperti ini Bapak Ibu. Gerakan seperti apa ya? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang, ngeknok. Buka tutup, tangan di bahu, ngeknok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, ha, digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, sambil teriak, ha, digulung-gulung, jadilah patung. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Oke, saya tampilkan slide-nya biar Bapak Ibu hafal ya. Tapi buka dulu kameranya Bu, saya belum lihat ini. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat? Aman ya? Oke, siap. 3, 2, 1. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang, ngekok. Buka tutup, tangan di bahu, ngekok. Buka tutup, Bertepuk tangan, prok. digulung-gulung, sambil tertawa, ha, digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, sambil teriak, jadilah patung. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk semuanya. Silahkan, itu bisa dipakai nantinya oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing sambil mengisi. Udah jenuh anak di kelas, kita berikan ice breaking, itu sangatlah penting Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu kegiatan ice breaking di kelas. Sesuai dengan struktur materi di pelatihan kali ini, itu ada video pembelajaran. Bagaimana memberikan anak bisa tidak jenuh di kelas. Itu diberikan ice breaking, terus diberikan permainan di kelas agar mereka tidak jenuh pada saat mengikuti pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu nantinya bisa sambil search mungkin di YouTube, bisa, di Chrome bisa, ataupun nanti saya akan berikan di materi nanti, tapi tidak berikan sekarang, di-includekan ke materi yang saya berikan ke Pak Ogi nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari bagian mana saja yang diberikan ke... Bapak Ibu bisa memberikan di siswanya, disesuaikan dengan umurnya nanti. Mana yang cocok untuk SD, mana
yang SMP ataupun yang SMA. Tentunya disesuaikan. Tidak mungkin kita berikan permainan SD ke SMA gitu kan. Oke, Nggak ada. oke. Pak, saya kan udah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya mudah-mudahan apa yang saya berikan nanti lewat Pak Ogi atau Pak Haji Murdiono, Bapak Ibu bisa memilah-milih mana yang cocok untuk peserta didik Bapak Ibu. Nanti saya berikan include dengan materi yang sudah saya berikan di beberapa week belakang. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya lihat Pak Hasbi memegang kepala terus nih. Kayaknya ada dipikirin Pak Hasbi. Gimana Pak Hasbi? Aman Pak Hasbi? Aman, Mas. Iya, awas. Aman ya? Aman, oke. Baik Bapak Ibu, di malam kemarin saya sudah memberikan ya janganlah. Mudah-mudahan ada yang mau presentasi atau mau memberikan hasilnya lah ya. Kita di sini saya tekankan bukan mencari kesalahan ataupun mencari siapa yang benar ya Bapak Ibu. Kita di sini sharing bersama. Mudah-mudahan dengan sharing kita bisa memberikan solusi bersama juga ya. Silakan Bapak Ibu terkait pemilihan tema yang mungkin andai kata bila mana Bapak Ibu nanti ke depan menjalankan IKM, tentunya harus menjalankan proyek yang tentunya disesuaikan dengan karakter satuan pendidikan Bapak Ibu sendiri. Kalau di Serang sih saya terlalu dekat kayaknya, deket lah Serang. Kayak hidup berkelanjutan kayak deket deh. Ya silakan Bu Harwati. Unmute dulu Bu, biar ke ini unmute. Nah. Maaf. Oh ya Pak, ditanya gini Pak, di sekolah itu kan mengadakan, tapi ini yang sebagai fasilitator itu hanya kurikulum nih ceritanya nih. Kebetulan kurikulum tersebut itu juga mapelnya IPA gitu kan. Nah katanya mereka aja nih. Cuma saya sempat tanya temanya tuh tadi pagi kemarin katanya temanya kebinekaan. Memang di sana pencaksilat ya Pak ya yang ditampilkan gitu kan. Silat. Nah, terus jadi topiknya itu dengan keragaman seni dan budaya Indonesia menjadi persatuan dalam perbedaan seperti itu. Tapi begitu saya tanyakan, karena memang kan saya jujur belum memahami nih. Saya tanyakan dimensinya apa seperti itu. Tapi dia bilang nggak pakai dimensi seperti itu. Iya, nah jadi kan saya agak rumit nih. Jadi saya harus menebak-nebak, harus milih-milih gitu kan dimensinya gitu ya Pak ya. Betul. Itu tuh Pak yang di sana itu kemarin katanya saya tanyakan tidak pakai dimensi begitu. Jadi saya juga agak meraba-raba nih jadi apa ya gitu ceritanya. Ya itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Arwati. Itulah berbagi praktik baik di sekolahnya menjalankan temanya kebinekaan. Kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dengan catatan mungkin Bu Harwati pun telah mengikuti kegiatan dari awal ya Bu ya. Ya. Tentunya di sana pada saat membuat modul proyek itu harus memunculkan dimensi. Ya, betul. Ternyata setelah Ibu sharing dengan teman-teman Ibu di sekolah tidak dimunculkan. Iya, kemarin tadi pagi saya tanya tidak dimunculkan. Katanya nggak ada dimensinya seperti itu. Jadi nggak memakai. Seharusnya mohon maaf, saya bukan menyalahkan sekolah Ibu juga, tapi intinya mungkin untuk sharing kita ke depan, dimensi itu justru itu yang harus dimunculkan karena profil proyek profil pelajar Pancasila itu memunculkan 6 dimensi. Ya, betul. Sepakat ya Bu ya? Nah, sepakat ya betul. Itu yang dimunculkan. Nah, apa yang dinilainya? Apakah si anak itu belajar mandiri, kreatif, ataupun gotong royong ada, gotong royong ada gitu. Ya, betul. Harusnya bisa dimunculkan. Harusnya Bu. Ya Pak ya. Ya, karena ini yang akan menjadi penilaian peserta didik nantinya. Gitu loh. Nah, pertanyaan saya sekarang, modul proyeknya sudah ada, Bu? Nah, kalau saya tidak menanya ke sana, karena kebetulan baru dilaksanakan itu minggu yang lalu sebelum pembagian rapot gitu. Itu pun saya sepertinya nih ya Pak ya, karena memang rapatnya tidak terbuka tuh, ya itu tadi hanya kurikulum yang melakukan. Seperti itu saja gitu.
Ya maaf ini kan sekedar sharing ya Pak ya. Pak, ya nggak apa-apa Bu. Justru kita dengan sharing bisa membuka ibarat pemikiran, kita bisa berbagi sama teman-teman kita nantinya Bu gitu kan. Iya baik Pak, terima kasih. Jadi modulnya juga saya ditanyakan tidak tahu, pokoknya intinya kemarin itu hanya tema dan topik seperti itu saja Bapak. Jadi makanya saya itu agak rancu pas dengar dari awal, kan harus ada modul, harus ada dimensi, kok ini tidak gitu. Jadi saya agak betul. Mudah-mudahan nanti setelah saya berikan materi nanti file soft copy-nya bisa Ibu pelajari, bisa Ibu soundingkan dengan kawan-kawan yang mungkin tim project itu. Ini loh gitu kan, yang saya dapat, bukan saya mau menyalahkan teman-teman mungkin Ibu ya, tapi kita sharing bersama. Ini loh yang harus dipersiapkan pada saat pembuatan modul project. Dimensi apa yang akan dinilai oleh kita. Ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak, makasih. Oke Ibu, tapi nggak apa-apa, saya salut Ibu sudah menanyakan kepada teman-teman Ibu di sekolah. Artinya apa yang saya pinta kemarin itu tadi meskipun tidak wajib ya, tapi Ibu mau bekerja untuk mencari apa sih yang harus dipersiapkan untuk malam ini gitu kan. Terima kasih Ibu Harwati telah berbagi. Sama-sama Bapak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Halo Bapak Ibu, ada yang mau berbagi lagi? Kayaknya Bu Indah siap nih, tapi gimana ya? Ke siapa ya? Nah, Pak Ismail nih. Pak Ismail kan udah menjalankan project nih. Mana Pak Ismail nih? Ada nggak ya? Nah, Pak Ismail nih kan udah menjalankan project nih. Ada Pak. Ya, silakan Pak. Begini, ketika kita sudah memutuskan suatu project, kemudian di tengah jalan itu gagal, ya kan ada suatu hal, apakah harus diulangi dari awal, ya? Misalnya kita mau membuat kompos nih, proyeknya adalah kompos. Kemudian di tengah jalan ya ada kompos itu kebanjiran, maka hanyutlah, hilang semua. Nah, apakah kita harus mulai dari awal lagi, sedangkan waktu sudah mepet begitu? Gimana tuh solusinya? Siap, terima kasih Pak Ismail. Ini persis sama dengan punya saya Pak. Kebetulan saya ada menjalankan kehidupan lanjutan. Jadi gini Pak, singkat cerita, kan penilaian kitanya di dimensinya ya Pak ya. Apakah si anak ini sudah mulai berkembang? Kita bukan nilai hasilnya Pak. Hasil produk itu kan, memang syukur-syukur produk kita berhasil. Iya. Nah, hanya saja ternyata di perjalanan yang pertama kebanjiran, terus mungkin kelupaan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu tidak usah dilanjutkan Pak, singkat saya Pak. Minimal si anak itu sudah memahami terkait pembuatan kompos dan tata cara pembuatan kompos tersebut gitu kan. Artinya ada penilaian nanti di akhir atau pada saat asesmen itu anak itu sudah berkembang gitu kan, atau memang belum berkembang, kita lihat nantinya gitu. Jadi kalau misalnya gini, taruhlah 1 bulan ya Pak ya, 1 bulan. 1 bulan. Ternyata 1 minggu lagi mau beres atau mikiran kompos itu berhasil, kompos itu kebanjiran. Nah, otomatis kan ada 3 minggu penilaian tuh Pak. Nah, itu bisa dilihat Pak. Jadi Bapak tidak usah mengulang lagi. Seperti itu. Ya, oke, makasih. Sama saya, Pak. Iya, Pak. Ini Mas Aris, dalam penilaian itu kan untuk mengetahui berkembang atau tidaknya, saya dalam asesmen itu kan pertamanya kan menggunakan angka ya, angka. Kemudian apa? Kalau misalnya belum berkembang kasih 1, nanti dijumlahkan, sudah akumulasikan apakah dia mencapai nomor 4 atau nomor 3 atau sampai 2 saja. Jadi itu mungkin lebih mudah. Anak ini sudah berkembang nih. Oh berarti berkembang sesuai harapan. Berarti ini aja ada 4 itu. Kalau 4 mencapai 4 itu nanti baru anak itu berkembang sesuai dengan harapan gitu. Ya.
Ya, untuk penilaian silakan sistematika satuan pendidikan Bapak. Yang penting target anak untuk sesuai harapan itu ada penilaiannya gitu Pak. Intinya seperti itu. Yang penting memudahkan kita pada saat penilaian sih Pak. Iya betul. Semangat Pak Ismail. Sama. Maju terus. Siap. Tergerak, bergerak dan menggerakkan Pak. Iya. Lagi ini nih sekarang lah bentuk dengan PMM Pak. Oh gitu. Jadi saya lagi mengerjakan modul keberapa gitu PMM itu, platform Merdeka Mengajar nih. Siap. Semua guru harus melakukan itu, jadi kita waktunya bagi-bagi gitu. Betul Pak. Justru kalau memang ingin mendapatkan sertifikat di sana banyak Pak. Tinggal gimana cara kita membagi waktunya saja mungkin. Iya betul. Semangat Pak. Siap. Menolak tua ya Pak ya. Siap. Oke Pak, semangat. Terima kasih Pak Ismail telah berbagi. Selamat malam Pak Sunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunu. Pak baru masuk dari masjid ya. Oke Pak Amin. Ya. Gimana Pak pengalaman Bapak terkait IKM? Apa sudah IKM atau belum? Alhamdulillah belum semuanya, tapi sudah sedikit-sedikit ada pembelajaran untuk kegiatan P5-nya ini. Kami melaksanakan kegiatan itu dengan kearifan lokal yang kemarin saya sampaikan kepada anak-anak. Alhamdulillah anak-anak bisa memberikan dan bisa kontribusi dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru dan lingkungannya. Kami melakukan yaitu kearifan lokal dengan Candi Sojiwan. Ya, jadi ada Candi Sojiwan yang kebetulan reliefnya itu merupakan suatu momentum atau suatu kolaborasi dari kisah kehidupan yang ada di masyarakat begitu. Iya, sedikit aja biar nanti bisa berkembang lagi. Makasih. Ya, terima kasih Pak Sunu telah berbagi praktik baiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi praktik baiknya lagi terkait penerapan P5-nya di sekolah ataupun mungkin ada kebingungan pada saat penerapan P5. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Saya coba buka materi, namun saya tidak lewat PowerPoint, ini lewat PDF tentang panduan pembuatan modul nantinya penghitungan waktu, ya Bapak Ibu. Karena khawatir pada saat pembuatan modulnya itu waktunya berbenturan seperti itu. Namun seperti biasa jangan lupa kita sepakati dulu Bapak Ibu ya. Seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa sepakati semuanya. Baik, Bapak Ibu, bisa terlihat ya? Di sini alokasi waktu per tahun untuk tiap tingkatan satuan pendidikan. Dari SD sampai dengan jenjang SMA. Ya, Bapak Ibu. Di sini pembagian waktunya untuk SD itu kelas 1 sampai kelas 5 itu ada di angka 252 JP. Ya. SD kelas 6 224, SMP kelas 7 dan 8 sampai 8 360 JP, SMP kelas 9 320, SMA kelas 10 486, lebih besar lagi SMA kelas 9 216, SMA kelas 12 192. Kenapa beda-beda? Mungkin untuk kelas atas, terutama yang akan menghadapi ujian, itu sudah dikurangi JP-nya. Itu Bapak Ibu. Namun untuk kelas 10 di tingkat SMA, itu luar biasa sekali sampai dengan 486 jam. Ya Bapak Ibu, melakukan proyek
itu dalam jangka setahun. Untuk pembagiannya dipersilahkan pada satuan pendidikan untuk diaturnya. Boleh bagi 2 ataupun boleh secukupnya dan yang diperlukan di satuan pendidikan. Yang pasti alokasi per jam itu disesuaikan sebesar ini. Yang diambil dari 20 sampai 30% ya per tahun. Lanjut. Nah, contoh pelaksanaannya Bapak Ibu. Ini tahap awal di setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per 2 sampai 3 kelas. Itu tahap awal. Untuk tahap perkembangan, setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per 2-3 kelas. Tahap lanjutan, setiap kelas dapat memilih waktu pelaksanaan proyek yang berbeda. Waktu pelaksanaan dapat ditentukan sendiri oleh kelas masing-masing. Jadi, dari 3 tahapan ini berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, mungkin hanya tahap awal dan tahap berkembang itu ada persamaan. Gitu. Nah, contoh pilihan waktunya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama yang kemarin sudah saya jelaskan, menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek. Nah, misalnya hari Jumat, dari pagi sampai pulang, jadi setiap hari Jumat itu menjalankan proyek. Kalau mungkin di SD dari pagi sampai jam 11 mungkin, di SMP juga. Bapak Ibu yang mengajar SMA dan SMK sekarang itu sampai jam berapa ya pulangnya hari Jumat? 11. Sampai jam 11 juga ya? 11:20 Pak. Atau 11:10. Oh di SMA? Iya Pak. Jadi tidak berlaku di hari Jumat itu pulang sore Bu ya? Oh enggak Pak. Oke baik. Ya mungkin itu bisa ditentukan oleh satuan pendidikan nantinya Bu ya. Lanjut. Nah yang kedua. Nah ini yang kedua bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Pengalokasian waktu 1 sampai 2 jam di akhir hari khusus untuk mengerjakan proyek. Mengalokasikan waktu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini 2 jam di hari khusus. Terkecuali hari Jumat mungkin. Karena waktunya terbatas. Kalau yang lain tinggal dipilih oleh satuan pendidikan masing-masing. Mau hari apa tinggal disepakati bersama tim proyek dan kurikulum. Dan yang ketiga, ini pemadatan. Di mana dilakukannya full dari minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4 melakukan pengerjaan atau jam pelajarannya proyek. Kira-kira Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu menjadi ketua tim proyek, lebih memilih poin 1, 2, atau 3? Kalau saya Pak rencananya poin ketiga. Poin ketiga? Ya. Di pemadatan ya Bu ya? Bapak Ibu yang lain kira-kira? Andai kata Bapak sebenarnya rencana awalnya memang kurikulum merdeka. Ternyata ada podiknya kuring 13 jadi tidak jadi. Jadi setelah kami bimbingan ada pelatihan-pelatihannya, itu yang pertama yang diterangkan. Ya. Kemudian ada pula teman pelatihan, ada pula yang ketiga dipilihnya. Jadi kalau besok ini rencana saya, kebetulan saya wakil kurikulum itu yang ketiga ambil. Jadi mungkin beberapa minggu full belajar, kemudian atau minggu ketiga atau minggu keempat setiap bulannya saya laksanakan proyek. Baik, tentunya dengan berdasarkan identifikasi ya Bu? Pak Aris. Siap, Pak Asbi. Ada 3 kemungkinan yang bisa dilakukan. Itu tergantung tema dan topiknya. Jadi kalau topiknya itu
pembuatan kompos. Itu kontinu dia, tidak bisa diblok. Jadi harus per minggu kita lakukan, karena pengecekan itu harus rutin. Kalau misalkan mengambil kayak suara demokrasi itu bisa di blok saja 1 minggu selesai. Jadi tergantung topik dan tema yang akan dipilih. Jadi beda kelas, beda jurusan, beda topik. Jadi itu adalah tanggung jawab tim mengajukan ke wakil kurikulum. Jadi masing-masing tim mungkin beda-beda tergantung topik dan temanya. Itu saja Mas Aris. Ya, terima kasih Pak Asbi. Wah, luar biasa Pak Asbi, sekarang sudah bisa memilih nanti. Mudah-mudahan nanti Pak Asbi bisa jadi ketua tim project ya. Ya, kalau di sekolah Bu Harwati kemarin pada saat menjalankan proyek kebinekaan itu 1 bulan mau bagi rapat ya, Bu? Iya, betul Pak. Itu kan langsung buru-buru. Jadi sepertinya tuh sudah waktunya sudah sedikit gitu. Memang harus melaksanakan kan, karena memang udah untuk sesi yang kedua ya Pak ya, ceritanya seperti itu. Dan itu memang sepertinya kami yang guru, karena mungkin sudah itu memang timnya itu pembentukannya sepertinya memang untuk sementara kurikulum dulu mungkin Pak. Jadi yang melakukan itu, yang saya tanya, ini kok kurikulum ini kok sibuk, ada apa gitu kan? Ada bagian kurikulum itu sebetulnya kan ada wakil kurikulum ada 2 gitu kan. Ini berdua saya tanya, Bu, sedang apa sih Bu? Ini mau mengadakan P5 seperti itu kan. Oh, siapa aja? Ini pokoknya ini mah kurikulum yang melaksanakan, seperti itu tuh Pak ceritanya. Iya. Nah, itulah. Jadi saya juga belum tahu banyak. Insya Allah nanti kalau saya juga sudah mendapatkan ilmu setidaknya dari sini, ya mungkin nanti saya juga akan ngobrol dengan kasih kurikulum gitu. Pak kasih kurikulum, iya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan ya Bu. Amin. Insya Allah. Oke, baik. Nih, alhamdulillah Bapak Ibu sekarang sudah mulai terbuka terkait proyek ya Bapak Ibu ya? Iya, betul. Bapak Ibu, di P5 ini yang harus ditekankan itu identifikasinya yang pasti. Ya, satuan pendidikan, betul kata Pak Hasbi tadi, pemilihan temanya, topiknya, alokasi waktunya harus dihitung. Yang disesuaikan dengan itu tadi, tema topiknya. Betul, saya sepakat dengan Pak Hasbi. Luar biasa. Terima kasih Pak Hasbi, pemikirannya luar biasa. Kayaknya Pak Hasbi langsung search nih. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Sebentar. Sebelum menambahkan dari Pak Hasbi tadi, betul apa yang disampaikan Pak Hasbi tadi. Memang kita perlu agenda dulu sebelum kita melaksanakan. Kebetulan kami melaksanakan dengan kearifan lokal, ya. Jadi kita buat dulu bahan apanya, kemudian jenis kerjanya, alokasi waktu, kemudian alur kerjanya juga. Jadi jenis apa, alur kerjanya, kemudian sifat kerjanya apakah kelompok atau individu, nah itu kita terapkan seperti itu. Seperti apa yang disampaikan Pak Hasbi tadi, betul. Jadi saya menambahkan aja biar nanti kita tidak tumpang, artinya salah kaprah begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sun untuk tambahannya. Luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Waduh, di malam terakhir semuanya bisa aktif kolaborasi. Ya, gimana Bu Ilmi? Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, di alokasi waktu mungkin mudah-mudahan sudah paham Bapak Ibu. Nah, ini yang di-PR-kan kemarin, dimensi yang harus diambil. Menentukan dimensi. Ya, menentukan dimensi tentunya ini yang harus kita munculkan. Karena nah, silakan oleh Bapak Ibu dibaca sendiri, karena di sini menentukan dimensi pimpinan satuan pendidikan, kemudian menentukan dimensi profil pelajaran Pancasila yang akan dikembangkan tentunya. Yang fokus ya Bapak Ibu setiap kelas pada tahun tersebut. Pimpinan satuan pendidikan dan dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program yang dijalankan di tahun tersebut. Disarankan untuk memilih 2-3 dimensi paling relevan untuk proyek. Sebaiknya
Ada sebaiknya Bapak Ibu. Jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam satu proyek tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Yang minimal sajalah. Minimal 2 atau 3. Ya. Karena sini sudah jelas. Yang penting tujuannya kita apa gitu kan. Kalau memang tujuannya anak ini biar kreatif, gotong royong dan mandiri, ya sudah 3 dimensi kita pilih. Jangan mentang-mentang ada 6, udahlah anak kita dipaksakan 6 dimensi. Kesannya kan dipaksakan Bapak Ibu ya. Jadi ya disarankannya 2 sampai 3 yang dipilih untuk proyek yang relevan tentunya. Kalau tadi saya ambil dari Bu Harwati terkait pencaksilat, mungkin mandiri, kreatif dan gotong royong nantinya. Seperti itu. Ya, jadi di situ ada pengembangan diri nantinya Bu ya. Iya Pak, betul. Kompos pun nanti ada, kompos pun berpikir kritis ada, bisa kan nantinya kan gotong royong. Oh, pokoknya mah tinggal diidentifikasi lah sama Bapak Ibu. Next. Nah, ternyata ada tambahan Bapak Ibu. Tema dan topik spesifik yang nanti dipilih dapat menyesuaikan dengan dimensi yang sudah ditentukan oleh pimpinan satuan pendidikan ataupun tim proyek ataupun wakasih kurikulum tentunya yang dirapatkan Bapak Ibu. Apabila pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan. Lagi-lagi Bapak Ibu, satuan pendidikan yang memang sudah siap menjalankan proyek, tentunya dimensinya pun harus dipersiapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ya mohon maaf ke Bapak Ibu semuanya, dimensi ini perlu dan sangat dibutuhkan pada saat penilaian proyek. Seperti itu Bu. Baik, Pak. Pak Aris mau nanya. Silakan Ibu Indah. Apakah dalam 1 tahun itu 6 dimensi itu harus terpenuhi? Nah, terima kasih Bu Indah. Kita munculkan lagi ya. Nah, kan di sini Bu Indah, sebaiknya jumlah dimensi profil pelajaran Pancasila dikembangkan. Kalau misalkan tidak terpenuhi, harus semua misalkan ya, dikembalikan pada satu pendidikan mana nih yang belum muncul. Kalau memang muncul semua, itu tadi mana yang sesuai dengan temanya dulu Bu. Temanya dulu, nggak mesti semuanya dimunculkan. Gitu. Jadi misalkan di tema kearifan lokal, mandiri, gotong royong dan kritis. Lalu di keagamaan, kegiatan keagamaan muncul lagi tuh, ada yang muncul beriman dan bertakwa, terus mandiri dan itu silahkan gitu Bu. Jadi tidak mesti harus dimunculkan semua, tinggal bagaimana kita melihat mana yang relevan nih dimensinya dengan tema dan topik kita. Seperti itu. Biasa nggak ada orang duduk mandiri nih Kak. Umumnya berangkat umrah sebulan 90 juta. Ada suara siapa itu? Kepalahan. Oke, maaf. Nambahi Pak Aris. Jadi yang perlu kita ketengahkan dalam melakukan proyek P5 ini, Bapak, yang perlu kita lakukan yaitu agenda utamanya dulu. Jadi umpama kearifan lokal kami yang saya buat itu dengan agenda utamanya membuat wayang berkarakter. Propeternya ada kan dari salah satu relief di Candi Sojiwan untuk kami. Nah untuk tadi Ibu tadi bisa kita lakukan mungkin dengan catatan apa yang akan difokuskan dengan dimensi ya pilih aja salah satu di antara dimensi mungkin kearifan lokal yang ada mungkin bergotong royong atau mungkin berkebinekaan yang ada di relief itu kurang lebihnya begitu Bapak. Masih.
Terima kasih Pak Suno. Kembali. Silakan Bapak Ibu. Ada yang tambahkan lagi? Kalau ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Iya, boleh. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini sekarang. Strategi membentuk tim fasilitas proyek. Ya. Jadi pada saat pembentukan tim proyek itu, pertama pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinatornya. Bisa dari wakil kepala pendidikan, satuan pendidikan atau wakasek ya Bu ya. Atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Yang tadi saya dengar dari Bu Harwati, pengalamannya wakasek kurikulum yang saat ini menjadi tim proyek ya Bu ya. Betul. Ya, karena memang itu kewenangan dari pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinator proyek. Tapi apabila ada Bapak Ibu guru yang memiliki kemampuan atau pengalaman mengelola proyek, itu berhak mendapatkan atau bisa dipercaya menjadi seorang koordinator proyek. Seperti itu. Yang kedua, apabila mempunyai SDM yang cukup. Nah, tentukan seorang koordinator dari masing-masing kelas. Misalnya, satu orang koordinator kelas 1, satu orang koordinator kelas 2, dan seterusnya. Jadi masing-masing kelas itu memiliki orang kepercayaan atau koordinator. Gitu. Dan yang ketiga, koordinator mengumpulkan pendidik-pendidik perwakilan dari setiap kelas atau apabila terbatas perwakilan dari masing-masing fase. Ini bisa dilihat dari masing-masing satuan pendidikan. Seperti Pak Hasbi kemarin bercerita, gurunya banyak. Ya Pak Hasbi ya. Ini bisa dicomot atau diambil nih. Ataupun bisa dibagi-bagi nantinya. Yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tentunya. Yang keempat, koordinator memberikan arahan untuk merencanakan dan membuat modul proyek untuk setiap kelas atau fase. Gitu. Jadi tugasnya seorang koordinator Bapak Ibu nantinya. Nah, tim fasilitasi proyek dapat ditambah, dikurangi, atau ditiadakan sesuai kebutuhan setiap satuan pendidikan. Seperti itu. Nah, kita lihat jumlah peserta didik dalam satu satuan pendidikan. Terus banyaknya tema yang dipilih, keterbatasan jumlah pengajar, atau pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Yang tentunya ini berdasarkan identifikasi Bapak Ibu. Ya, jangan serta-merta, harus unggul nih proyek ini, tapi tidak melihat SDM-nya. Kira-kira itu akan efektif atau ngawur Bapak Ibu? Ngawur. Tentunya ya Bapak Ibu. Ya, yang penting menjalankan katanya. Kalau kata orang Sunda apa ya namanya, lupa saya gue. Hambur modal katanya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tentunya bisa dilihat dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini pembagian tanggung jawabnya ya. Pembagian peran dan tanggung jawab. Di satuan pendidikan menyiapkan sistem dari perencanaan hingga evaluasi. Yang kedua, membuka pintu kolaborasi ya dengan narasumber untuk memperkaya materi proyek. Seperti ini Bu. Misalkan nih, panjang umurnya, sehat segalanya, Bu Harwati, Pak Aris main ke SMP Serang. Wah, saya senang Bapak Ibu. Itu membuka kolaborasi ya. Misalkan atau jangan ke Serang deh. Saya ke Kupang kan, ke Bu Indah. Bu Indah di mana Bu? Saya lupa. Mataram. Saya ke Mataram misalkan. Wah, saya kan bisa terbang tuh Bapak Ibu ya. Bisa sambil healing gitu kan. Atau ke Kupang saya bisa silaturahmi tentunya ke Pak Sunu juga gitu kan. Artinya ini dibuka melalui satuan pendidikan Bapak Ibu nantinya. Gitu. Saya tidak bisa. Ya udah saya aja ke Kupang, saya aja ke Mataram, saya aja ke Pak Hasbi misalkan. Tidak bisa. Kecuali satuan pendidikan Bapak Ibu membuka peluang.
mengundang narasumber. Artinya kolaborasi nantinya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi kita tidak tahu ke depan acaranya seperti apa. Sekarang kita mungkin tatap muka by virtual. Mungkin di tahun 2023 kita bisa saling sapa secara langsung seperti itu Bapak Ibu. Face to face ya. Ya, face to face. Oh, seperti ini ya Mas Aris itu. Oh, orangnya seperti ini, Mbak Arwati. Oh, seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya media seperti ini kita bisa menjalin silaturahmi tentunya Bapak Ibu. Kalau memang ada rezekinya, ada umur kita panjang, bisa bertatap muka, healing sambil belajar tentunya Bapak Ibu. Iya, Pak. Amin Bapak Ibu ya. Tetap sehat, tetap mau belajar dan terus nikmati prosesnya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, menjalin kolaborasi atau membuka kolaborasi dengan narasumber tentunya ya. Boleh dari masyarakat, komunitas, universitas, praktisi, satuan pendidikan dapat mengidentifikasi orang tua yang potensial Bapak Ibu. Misalkan di lingkungan Bapak Ibu nih, kalau di Pak Sunu tadi wayang Pak ya, kalau nggak salah ya saya dengar tadi pada wayang, orang tuanya bisa atau potensi memberikan materi mungkin bisa diajak kolaborasi Pak. Betul ya. Seperti itu. Kalau untuk sekarang Pak Sunu narasumbernya dari mana? Narasumber ambilnya dari relief di sekitar Candi Sojiwan. Narasumbernya dari relief ya dari komunitas budaya ya, kebudayaan. Komunitas. Ya. Oke. Ya itu sudah jadi jalan ya Pak ya. Artinya guru mungkin mohon maaf belum paham mengenai proyek seperti ini. Tapi kita bisa membuka peluang bagi teman-teman yang lain untuk berkolaborasi Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga, mengkomunikasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada warga satuan pendidikan. Tentunya kemarin yang sudah saya bilang di Malu Project itu harus ada sosialisasi ya yang diberikan kepada orang tua tentunya, peserta didik dan mitra-mitra yang akan diajak untuk menjalankan proyek seperti itu Bapak Ibu ya. Yang keempat, memastikan beban kerja pendidik tetap dipertahankan, tidak dikurangi Bapak Ibu. Tentunya ini tugasnya Wakasi Kurikulum. Siapa tadi siapa ya tadi ya saya? Siapa ya tadi? Bu Rismita ya, Bu Rismita, Wakasi Kurikulum. Iya Pak. Iya, ini tugasnya Wakasi Kurikulum ya Bu ya nanti ya, biar tidak kosong nanti ya gitu. Tapi tentunya dengan hasil musyawarah ya Bu ya. Nah, yang kelima, melibatkan pendidik bimbingan dan konseling. Nah, ini tugasnya Bu Nur nih nanti kalau Bu Nur hadir nih, tugasnya Bu Nur nih, ya harus dilibatkan ataupun Bu Betty. Bu Betty kayaknya belum masuk Bu Betty ya. Atau mentor untuk memfasilitasi proses berjalannya proyek dengan memberikan dukungan baik dalam bidang akademis maupun kebutuhan emosional peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang keenam, menyediakan kebutuhan sumber daya. Ya, menyediakan kebutuhan sumber daya serta dana yang diperlukan untuk kelangsungan proyek. Tentunya butuh dana Bapak Ibu. Kalau sekolah penggerak ada bantuan bos kinerja. Tapi kalau mandiri tentunya harus diselipkan dari bos reguler seperti itu Bapak Ibu. Ya. Iya Bapak Ibu. Jadi ya intinya sekarang mah tambah-tambah dulu ilmunya biar pada saat nanti menjalankan proyek sudah paham dan sudah tidak kebingungan lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada koordinator proyek. Bu Arwati untuk yang akan datang menjadi koordinator proyek. Kira-kira itu berkah atau apa Bu Arwati? Apa ya Pak? Karena saya juga sih istilahnya ini loh Pak, saya kan memang mapelnya bahasa Inggris. Jadi saya lebih fokus di anak-anaknya itu seperti itu. Jadi saya juga ingin anak-anak ini ada ekskul sendiri seperti itu. Jadi kalau seandainya itu mah cukup saya mengerti saja, memahami saja itu. Baik. Ya, Bu. Memang saya terasa Bu, kalau jadi koordinator proyek itu lumayan Bu. Tapi seru Bu. Mendapatkan hal-hal yang baru. Iya Pak. Semangat Bapak Ibu.
Oke, nah kita lihat tugas dari koordinator project, Bu. Pertama, mewakili kepala suatu pendidikan atau pendidik yang memiliki pengalaman. Ya, ini tugas mohon maaf dari wakil kepala suatu pendidikan yang menjadi koordinatornya. Terus mengembangkan kemampuan pemimpinan yang memiliki jiwa kepemimpinan nih perlu sekali Bapak Ibu. Pak Suno sekarang posisinya sebagai koordinator atau anggota project Pak atau tim fasilitator? Yang kedua, mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, mengelola sistem yang dibutuhkan. Nah, ini tugasnya koordinator project, ya. Yang keempat, memastikan kolaborasi pengajaran terjadi di antara para pendidik dari berbagai mata pelajaran. Jadi, yang tadi saya sebutkan pada saat pemilihan tim project itu boleh diambil per kelas, per mapel, per guru, boleh diambil per kelas saja. Yang kelima, memastikan asesmen yang diberikan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Dan yang C, menjadi tim fasilitator atau tim pendidik yang bertugas membantu koordinator project. Banyak sekali Bapak Ibu ya tugasnya. Ribet Pak. Iya. Ya lumayan panjang nih Bu. Jadi ada 11 pekerjaan yang harus dipekerjakan oleh tim pendidik nih Bu. Oke. Yang pertama, memperhatikan kebutuhan dan minat belajar peserta didik agar dapat memberikan stimulan atau tantangan yang berbeda tentunya ya, diferensiasi bagi setiap peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Dan memiliki daya imajinasi, inovasi, dan serta peminatan terhadap tema proyek. Kalau misalkan gurunya tidak berminat pada tema proyek bersitu, kayaknya nggak mau berpikir ya Bu ya. Saya sudah menyimak dari jawaban Bu Harwati tadi, kayaknya udah nolak duluan ya. Ya tidak juga ya Pak. Oh tidak juga. Untuk saat ini Pak jujur nih kondisi saya sedang kurang fit. Kurang lebih 1 bulan setelah pulang dari sana ya Pak ya, dari Tanah Suci itu saya kurang fit Pak untuk umroh. Jadi saya sedang kurang fit ya sampai saat ini. Cuma saya punya keinginan nih untuk belajar di sini karena memang di sekolah saya belum diajak sharing seperti itu. Ya, ya. Baik, mudah-mudahan ya bukan saya menolak sih Pak, kalau memang nanti diajak ya insya Allah karena memang itu sudah ditunjuk berarti dikasih kepercayaan. Alhamdulillah Bu ya. Insya Allah akan dilaksanakan. Ya mudah-mudahan sekarang Bu Harwatinya setelah sembuh dan bisa amin. Biasanya. Amin amin amin. Oke, yang kedua kita lanjut, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu atau topik pembelajaran. Jadi kalau misalkan seperti gaya hidup lanjutan yang sudah saya berikan tema kemarin, ada isu apa nih yang terkait sekarang? Kita berikan stimulus pada anak-anak biar mereka berpikir secara kritis. Yang ketiga, mengumpulkan kebutuhan sumber belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik tentunya secara proporsional. Contohnya dari tahapan belajarnya, peserta didik perlu dibantu dalam penyediaan misalkan surat kabar, jurnal, sumber-sumber pembelajaran yang berhubungan dengan proyek. Lalu narasumber yang memperkaya proses pelaksanaan proyek. Tentunya ini yang harus disiapkan oleh tim pendidik atau fasilitator. Lalu berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait. Yang kelima, melakukan penilaian secara asesmen yang sudah ditentukan dalam memonitor perkembangan profil pelajar Pancasila yang menjadi fokus sasarannya. Yang keenam, mengajarkan keterampilan proses inquiry peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk mencari referensi sumber pembelajaran yang dibutuhkan secara baku, seperti buku, artikel, tulisan pada surat kabar atau majalah, praktisi atau ahli bidang tertentu dan sumber belajar lainnya. Nah, tentunya ini adalah tugasnya seorang pendidik karena peserta didik tidak mungkin langsung berhubungan dengan praktisi ataupun tim ahli, terkecuali sudah komunikasi secara
dekat, kan? 7. Memfasilitasi akses untuk proses riset dan bukti. Contohnya, menyiapkan surat pengantar yang dibutuhkan untuk menghubungi sumber pelajaran atau mencari kontak dari menghubungi sumber. Jadi ini adalah tugasnya seorang fasilitator atau pendidik, ya. Gitu. Yang ke-8, membuka diri untuk memberi dan menerima masukan. Nah, mungkin harus menerima bentuk apapun kritik, ya Bapak Ibu. Kritik dan masukan. Harus legowo, gitu kan? Harus mau mendengar, mau terbuka. Jangan sampai jadi tim project, mohon maaf, kumaha cek saya we gitu, Bu. Kira-kira di sekolah Bapak Ibu ada nggak seperti itu? Sepertinya ya tidak, Pak. Mungkin karena ini baru-baru awal berjalan, jadi belum kemarin waktu ya mungkin ya, makanya itu hanya dikerjakan oleh Wakasek Kurikulum karena mungkin memang waktu yang terbatasnya waktu itu, Pak. Posisi sekolah Ibu sekarang sudah kurikulum merdeka ya? Iya, seperti ya itu yang kelas 7 ya, Pak ya? Iya, kelas 7. Iya, betul. Namun secara mandiri ya? Sepertinya sih ya tidak ya, Pak, belum. Atau sekolah Ibu sekolah penggerak? Ada guru penggerak tapi tidak pernah memberikan apa-apa kepada yang lainnya. Beda, Bu, beda. Kalau guru penggerak itu untuk individu. Tapi kalau sekolah penggerak itu satuan pendidikan, luar lingkupnya lebih besar. Oh, begitu. Betul. Seperti itu. Oh, kalau inginnya kami yang pernah ada diomongin gitu, Pak ya, itu. Oh, di sini kan ada guru penggerak. Kenapa ilmunya tidak diberikan ke kita gitu, maksudnya itu seperti karena itu. Pembelajarannya berbeda, Bu. Begitu, Pak. Tapi ada yang sama, tapi ada beberapa yang mungkin berbeda. Seperti itu. Oh, begitu. Iya, tapi guru penggerak juga kalau tidak salah diberikan materinya tentang sekolah penggerak kalau tidak salah. Seperti itu. Iya. Tapi lebih banyaknya mereka di pengembangan diri di guru penggerak itu, Bu. Iya. Betul. Jadi mungkin hal yang wajar guru penggerak tidak memberikannya ya mungkin itu tadi gitu kan, disesuaikan dengan porsinya gitu. Iya. Maksudnya kan ya seperti ya maaf ya Pak ya, ini akhirnya jadi sharing mungkin ya. Nggak apa-apa, Bu. Justru kita di sini bisa berbagi. Untuk pembelajaran yang menggunakan Canva itu ya, sebetulnya kita sudah memahami, sudah kan apa salahnya kalau seandainya yuk kita hari apa diadakan kita belajar ini karena saya sudah mendapatkan ilmunya seperti itu kan. Jadi kami tidak perlu berjauh-jauh memanggil apa tuh namanya instruktur seperti itulah itu seperti itu maksudnya itu. Tapi ini kalau memang Canva guru penggerak kayaknya sudah diajarin, Bu. Sudah, betul Pak. Maksud saya itu ya ingin itu yang itu yuk kita sama-sama seperti itu kan. Atau kalau emang butuh untuk transportnya ya nanti kan kami bisa begitu kan bersama-sama juga, maksudnya seperti gotong royong, Bu ya. Ya, tapi ini Pak, jujur Pak, ini ya memang benar seperti Bapak katakan tadi, ya untuk diri sendiri gitu. Jadi akhirnya ya kami belajar dengan memanggil yang lain gitu. Padahal kalau difasilitasi untung ya, Bu ya. Iya, betul. Ada berapa, Bu, guru penggeraknya? 1, Pak. Oh, 1. Wah, justru itu kayaknya enak, Bu. Ada guru penggerak tuh gimana gitu kan, Bu? Iya. Saya gagal. Tapi kepala sekolah saya guru penggerak. Oh, begitu ya, Pak ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa kolaborasi. Dari kemarin ditawarin untuk berangkat. Saya masih capek, bukan capek sih, masih saya fokus di sekolah penggerak dulu deh, saya bilang. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa membuka, Bu, hatinya untuk bisa berbagi sama teman-teman yang lain. Nah, insya Allah ya. Amin. Nanti bisa dibicarakan ya Pak ya. Tentunya Bu, mungkin dengan pendekatan secara emosional. Oh, sih ya Pak, agak ya itu tadi udah ya gitu lah pokoknya saja. Ya mudah-mudahan ke depan bisa membuka diri, Bu. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Justru kalau menemukan guru kayak gitu, kitanya gimana ya, Bu ya? Ya sudah. Akhirnya ya menyerah sudahlah, kita mencari sendiri aja begitu. Ya, Ibu. Semangat belajar mandiri. Betul. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dan yang 9, mendampingi peserta didik untuk merencanakan dan menyelenggarakan setiap tahapan kegiatan proyek yang menjadi ruang lingkup belajar peserta didik.
Ini menjadi tugas dari fasilitator atau pendidik. Yang ke-10, memberikan ruang peserta didik untuk berpendapat, membuat pilihan, dan mempresentasikan proyek mereka. Dan yang terakhir, mengelola beban kerja mengajar dengan seimbang antara intrakurikuler dan proyek, Bapak Ibu. Nah, ini seimbangnya itu dalam hal khawatir kita mengisi proyek, kelas yang dia tinggalkan tidak ada gurunya. Itu yang tentunya harus dipikirkan oleh tim. Kepala Satuan Pendidikan, Ketua Tim Proyek, dan Wakasek Kurikulum. Izin bertanya saya ke Pak Sunu karena kebetulan sudah menjalankan proyek. Sekarang Pak Sunu di sekolah sebagai Wakasek Kurikulum atau mungkin guru mata pelajaran yang ditugaskan menjadi anggota tim fasilitator. Silakan Pak Sunu. Oke, terima kasih. Kebetulan kami sebagai tim proyek, timnya, jadi cuma timnya saja. Kebetulan adik-adik itu banyak yang menjadi guru penggerak. Jadi ada 2 guru penggerak yang memberikan arahan pada kami. Kemudian 1 tim begitu kita buat. Jadi kebetulan tim saya itu ada 5 yang ada tim untuk demokrasi, kearifan lokal, kemudian ada pengembangan. Nah, itu alhamdulillah saya termasuk diantaranya yang ada di kearifan lokal. Nah, disitulah jadi tadi seperti apa yang disampaikan Ibu tadi, memang ada seperti itu karena nyoh cuek. Iya, tapi kebetulan kami dalam kolaborasi itu dengan teman-teman bisa sinergi. Sehingga kami menjalankan itu tidak ragu-ragu. Ternyata hampir sama dengan intrasekolah dan proyek seperti prakarya. Mohon maaf. Jadi hasilnya seperti prakarya. Memang itu saya tanyakan, kenapa kok hasilnya seperti ini kayak gitu kan? Ternyata setelah kita kaji, yaitu tadi kita bersama-sama dengan dimensi 6 tadi ada gotong royong, ada kolaborasi yang bermacam-macam. Sehingga anak-anak sangat menyenangkan dan tadinya pertama opo iki apa itu lah, ternyata setelah sampai pada akhir pembelajaran P5 itu ternyata anak-anak bisa menghasilkan dan alhamdulillah hasil itu anak-anak bisa menghasilkan baik itu keuangan, mungkin hasil produksi dan juga kreativitas. Jadi anak-anak semuanya bisa menyampaikan begitu. Sedikit ya, mungkin begitu Kak. Masih. Ya, terima kasih Pak Sunu sudah berbagi praktik baik. Tapi Pak Sunu itu pada saat menjalankan proyek, Bapak sekarang posisi mengajar apa Pak? Alhamdulillah saya mengajar bahasa Indonesia. Itu tidak bentrok ya Pak ya dengan kegiatan belajar mengajar yang lain? Ya sebenarnya hampir sama karena kebetulan aja dari hasil itu kolaborasi dari dengan bahasa bagaimana kita melihat salah satu relief umpama aja. Ternyata anak bisa menyampaikan dengan kebahasaan yang ada. Ya, sehingga anak bisa melakukan berani tampil di depan. Dulu tidak pernah namanya disuruh aja, kamu aja begitu. Setelah adanya itu kemudian anak-anak bisa berpresentasi dengan hasil yang dia miliki. Dia memberanikan diri. Memang ada, mohon maaf, ada yang individu itu berani, ada yang kelompok-kelompok begitu. Kalau ada kelompoknya semangat. Ya gitu. Itu benar itu. Jadi kalau tidak dengan kelompok ya diam-diam aja. Jadi individunya kurang tertarik. Alhamdulillah dengan adanya ini P5 ini alhamdulillah anak-anak itu bisa berkolaborasi dan memberanikan diri untuk presentasi. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sunu sudah berbagi praktik baik di sekolah. Jadi Pak Sunu sekarang di SMP ya? SMP ya? Kebetulan saya di SMA. Oh, di SMA. Iya. Jadi bisa berbagi praktik baik dengan bersama kita tentunya dengan identifikasi apa ya? Tentunya di awal sehingga peserta didik di sekolah akhirnya sekarang mau berkolaborasi dengan teman-temannya,
berani mengemukakan pendapat dengan bahasa anak ya Pak ya tentunya. Iya. Tadinya nggak berani, mau jauh nggak berani. Sekarang alhamdulillah. Saya dulu. Iya, saya dulu lah itu. Alhamdulillah dengan hasilnya itu ada. Mungkin nanti bisa saya sharekan ke grup biar nanti teman ada beginilah hasilnya. Begitu ya masih. Ya, terima kasih Pak Sunu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada beberapa materi yang harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada strategi mengembangkan modul project. Ya, strategi. Ya, tentunya kita harus memiliki strategi Bapak Ibu. Jangan sampai punya project nggak punya strategi. Iya, betul. Nah, yang pertama, kepala sekolah menganalisis kesiapan kepala sekolah. Masa kepala sekolah? Kepala sekolah analisis kesiapan sekolah, kondisi dan kebutuhan peserta pendidik serta satuan pendidikan. Ini yang harus disiapkan di awal nih Bapak Ibu, strateginya. Saya melihat dari Pak Sunu tadi, berarti kesiapan analisisnya udah bagus nih. Karena anak-anak udah mulai berkembang ya Pak ya tentunya ya. Iya. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik mengidentifikasi tema dan topik. Nah, dia kolaborasi Bapak Ibu. Lalu, pendidik mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Nah, nih Bapak Ibu, ternyata kita harus identifikasi nih dimensi apa yang akan kita munculkan agar peserta didik memiliki memiliki karakter yang baik. Lalu yang kelima, pendidik merencanakan jenis, teknik, dan instrumen asesmen. Ini yang dipikirkan. Yang keenam, pendidik menyusun modul proyek berdasarkan komponen-komponen yang disarankan. Yang ketujuh, pendidik dapat menentukan komponen-komponen esensial sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang kedelapan, pendidik mengelaborasi kegiatan proyek sesuai dengan komponen esensial. Yang kesembilan, modul siap untuk digunakan. Yang kesepuluh, evaluasi dan pengembangan modul. Apakah modul atau proyek yang kita jalankan ini sudah berhasil atau masih memiliki kekurangan yang tentunya harus kita perbaiki bersama. Ini adalah strategi mengembangkan modul proyek. Entah itu mandiri, entah itu secara modifikasi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh cuplikan modul proyek. Ada seperti ini Bapak Ibu, ya. Mungkin nanti insya Allah saya sharekan materi ke Bapak Ibu, bisa dibaca-baca nantinya. Nah, ini pemilihan elemen dan subelemen profil Pancasila. Pak Hasbi, tadi nunggu-nunggu nggak Pak Hasbi? Mana Pak Hasbi nih? Ya Pak. Ya, Pak Hasbi nungguin nggak elemen-elemennya? Nanti saya sharekan aja Pak ya, sekalian ya Pak ya. Oke, terima kasih dengan aplikasinya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini adalah elemen-elemennya, nanti Bapak Ibu boleh pelajari. Nanti kenapa ditumpahin? Alur pemilihan dimensi, elemen dan subelemen nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Oh, Mas, gimana numpahinnya? Lalu ini contoh elemen. Kebiasaan. Kalau ini karpet yang punya ya. Bapak Ibu tinggal pelajari nanti. Lagian kenapa sih pegang Pepsi tidur-tiduran? Tetel-tetel. Ada alat enggak? Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada eksplorasi dan pengembangan alur. Yang pertama, pendidik
bekerja sama dengan tim fasilitas proyek membuat alur proyek yang berisi kegiatan proyek menggunakan struktur aktivitas yang disepakati bersama. Yang kedua, hal-hal yang sudah ditentukan dalam tahap perancang proyek disusun sesuai alur dengan menambahkan strategi pembelajaran, alat ajar dan narasumber yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pendalaman dimensi. Ini yang harus dikembangkan. Nah, ini beberapa contoh alur. Nah, ini nanti saya akan Bapak Ibu tinggal baca lah insya Allah nanti ya. Ini contohnya ketiga. Yang ini asesmen sebagai bagian dari desain project. Nah, asesmen nih. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Pertimbangkan keberagaman kondisi peserta didik dan sesuaikan metode asesmen. Tidak semua jenis asesmen cocok untuk semua kegiatan dan individu peserta didik. Asesmen yang beragam dapat membantu peserta didik merasakan pembelajaran yang berbeda. Gunakan pertanyaan ini untuk membantu pembuatan asesmen. Nah, apakah dan bagaimana tingkat kemampuan peserta didik? Apakah sesuai dengan fase pencapaian elemen dan sub-elemen profil? Ini Bapak Ibu bisa gunakan nantinya. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya nanti di rumah masing-masing ya, dipelajari. Nah, peran asesmen. Bapak Ibu bisa pelajari pada saat yang kemarin kalau saya ada pertanyaan, bagaimana peran asesmen, diagnostik, formatif dan sumatif dalam proyek. Ini Bapak Ibu bisa pelajari nantinya. Ada asesmen diagnostik, formatif dan sumatif ya. Dari waktu penggunaannya, pihak yang memberikannya, contoh bentuk asesmennya, lalu manfaat untuk tim fasilitas proyek itu apa saja. Bapak Ibu bisa pelajari nantinya. Ya, seperti itu. Nah, alur asesmen pun ada di sini. Bapak Ibu nanti tinggal pelajari. Seperti itu ya. Kanvas asesmen juga ada di sini. Contoh alurnya ada di sini. Bapak Ibu tinggal pelajari. Baik. Saya akan berikan modul ini dalam bentuk seperti ini Bapak Ibu. Mau menerimanya Bapak Ibu? Siap menerima. Ya. Mau Bapak, alhamdulillah. Keren banget nih. Silahkan nanti Bapak Ibu buka di sini, pelajari, pokoknya mantap. Tapi asal membaca Bapak Ibu. Amin. Insya Allah, amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Silahkan kalau memang ada di sharing pertanyaan, silahkan kita sharing bersama. Namun materi mungkin saya akan berikan dari bentuk PowerPoint-nya, dari panduan menjalankan proyeknya pun saya akan berikan untuk Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibunya mau belajar. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih atas. Siap Bapak Ibu, silakan. Ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, ini hari terakhir kita bertemu di virtual. Nanti saya minta izin ke Pak Ogi. Mudah-mudahan saya bisa masuk grup nantinya untuk bisa sharing di pengembangan diri besok. Agar hal-hal yang memang harus kita didiskusikan besok di pengembangan diri, nanti kita bisa sharingkan. Atau mungkin nanti mau save nomor saya juga boleh. Minta nomor WA-nya dong Pak. Nomor aja nanti WA-nya di grup. Nah, betul di grup aja Pak. Oke. Iya. Oke, sambil nambahi tadi Bapak. Ya, silakan Pak Sunu. Iya, tadi setelah kami amati tadi dengan alur-alurnya, alhamdulillah kami sudah melaksanakan dengan stansan hasil yang ada dari hasil siswa. Jadi siswa itu menghasilkan, dan alhamdulillah kami kolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum termasuk wali kelas, sehingga kami sepertinya didukung semuanya. Jadi memang tempat kami yang guru penggerak cuma baru dua. Ya. Tapi Bapak menyusul. Iya. Wah, udah tua, udah yang muda-muda aja iya. Karena mesti tendensinya nanti kalau sudah guru penggerak kan menjadi pimpinan atau kepala sekolah paling tidak begitu. Iya. Kemudian tadi hasilnya saya kirimkan ke grup
supaya nanti bisa untuk menjadi pertimbangan teman-teman yang ada di grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih Pak Sunu sudah berbagi praktik baik. Baik Bapak Ibu, ini saya mau ngirim nomor di chat aja nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Sudah Bapak Ibu ya, saya kirimkan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak pertanyaan, saya akan mengajak ice breaking satu lagi Bapak Ibu. Silakan dibuka kamera Bapak Ibu. Saya ada. Oke. Siap. Tapi ice breakingnya apa ya? Lupa saya. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ice breaking? Silakan. Ada Bapak Ibu? Tidak, Pak. Kok tidak sih? Coba Ibu atau Bapak yang lainnya. Ada Bapak Ibu? Bentar. Pak Sunu mau nih kayak ini, Pak Suni. Silakan Pak Sunu. Foto EKP. Silakan. Mau berbagi ice Ya, breaking. bersiap. Ice breaking Pak Sunu, mohon maaf, bukan berfoto. Ya, oke. Siap. Berbagi praktik baik ice breaking Pak Sunu, bukan foto ya, loh. Semuanya. Oh, Pak Sunu lagi foto ya? Udah. Oh, udah. Ini semuanya. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi? Kirim. Oke, ya. Insya Allah. Kirim. Siap Bapak Ibu? Buka kameranya, kita siap untuk ice breaking. Kalau memang tidak ada misi. Sudah siap? Siap. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, jadilah berdoa. Atau tepuk tangan juga boleh. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bapak Ibu hebat semuanya. Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari awal sampai hari akhir. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Benarnya datang dari Allah, salahnya mungkin dari saya pribadi, sifat manusia, banyak kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mau bergabung bersama dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya, dan juga Bapak Ibu semua tetap terus menikmati proses untuk menjalani perubahan ini dalam artian dalam kurikulum Merdeka. Dalam era baru, paradigma baru, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita dapatkan nantinya. Dari saya terakhir sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf lahir batin bila saya ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Teman-teman itu tadi di grup sudah saya kirimkan. Iya, semoga
bermanfaat. Oke, Oh iya. selamat malam. Mohon maaf Bapak Ibu, bagi yang mau WA, tolong cantumkan nama dan asalnya, takut saya tanya dari siapa. Lupa tadi nomornya belum masuk ya. Saya chat di kolom obrolan Pak. Di grup? Di obrolan. 0812 9682 0812 lupa 0812 ya. 9682 82 982 3290. Ya. Atau mungkin nanti bisa langsung di grup sama apa. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, makasih. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lab dulu. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Amin. Insya Allah. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu semua. Saya juga mohon live dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Foto bersamanya enggak ada nih, Pak. Iya, Bu, lupa ya. Oke, saya lupa. Oke, siap Bapak Ibu. Udah ada yang live ya? Belum, Pak. Yang ada saja, Pak. Ini Oke, hari siap. terakhir. Dibuka kameranya, Bapak Ibu. Pak, selain dari buku itu yang di poin-poin Bapak itu tolong dikirimkan ya, Pak ya. Kami mengucapkan sangat banyak terima kasih, Pak. Sangat bermanfaat. Apalagi kami kami mulai belum kurikulum 13. Kami menunggu Pak hal-hal lain. Kalau seperti saya nih masih butuh sekali ilmu mengenai pelaksanaan kurikulum merdeka nih Pak. Baik Ibu, insya Allah saya akan berikan. Baik Bapak Ibu, ada yang request foto, silakan keluarkan gaya terbaiknya. Siap ya? 1, 2. Slide 2 siap Bapak Ibu? 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sini, ini lagi. Jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we will